Rasul. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, mari kita mengkaji kembali bagaimana akhlak tasawuf dalam menjalankan syariatul Islam dengan sebaik-baiknya. Karena tasawuf merupakan pelajaran untuk memurnikan niat agar senantiasa tujuannya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tasawuf tidak pernah mengajarkan untuk meninggalkan syariat. Oleh karenanya kita pelajari tasawuf yang senantiasa berpegang teguh dengan syariat. Karena tasawuf sesungguhnya adalah ajaran untuk menghaluskan niat dalam pengamalan syariat. Kita lanjutkan bahasan kita dalam kitab Nasaihul Ibad, syarah dari kitab Al-Munabbihat 'alal Isti'dad li Yaumil Ma'ad. Kitab yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, mensyarahi kitab yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus tsalatsuna, dan maqalah yang ke-30. Qala, telah berkata ya Asyibli, yakni Imam Asyibli, law dhuqtum halawatal wuslati ayil qurbi ma'allahi ta'ala la'araftum mararatal qati'ati. Seandainya engkau telah merasakan lezatnya berhubungan, yakni dekat dengan Allah Ta'ala, pasti engkau akan mengetahui pahitnya putus dengan Allah Ta'ala. Kalau engkau sudah merasakan nikmatnya, indahnya, manisnya berdekatan dengan Allah, bersama dengan rahmatnya Allah, bersama dalam keridhaan Allah, dalam cintanya Allah, pasti kita akan memahami betapa pahitnya putusnya kita dengan cinta Allah. Bagaimana ketika kita pernah berpacaran, kemudian putus cinta, maka akan terasa sakit luar biasa. Apalagi tentang cinta Allah, seharusnya ini lebih kita unggulkan, lebih kita kejar daripada cinta dunia. Maka seseorang yang sudah mencintai Allah, maka dia akan merasakan kegelisahan ketika dia sedikit saja jauh dari Allah. Maka dia akan merasakan kegelisahan. Oleh karenanya berbahagialah orang yang mendapatkan cinta Allah dengan dia pun mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan terus terjaga. Jadi cinta Allah itu merupakan benteng perisai bagi keimanan kita. Jadi kalau iman kita ingin tebal, pertebal cinta kita kepada Allah. Di dalam suatu hadis pernah ditanyakan, ya Rasul, bagaimana aku bisa menjadi seorang mukmin yang benar? Maka Rasul menjawab, idza ahbabtallaha, bila engkau mencintai Allah. Engkau bisa dikatakan benar sebagai seorang mukmin bila engkau mencintai Allah. Kemudian tanya lagi, bagaimanakah aku bisa dikatakan mencintai Allah? Rasul menjawab, idza ahbabta rasulah, bila engkau mencintai Rasulnya Allah, maka kau dikatakan mencintai Allah. Bagaimana bisa dikatakan mencintai Allah kalau kita tidak mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apalagi membenci. Atau kita mengalahkan cinta kita kepada Rasul dikalahkan oleh cinta kepada yang lain dari makhluknya Allah. Cinta terhadap jabatan, cinta terhadap dunia, pekerjaan lebih meliputi kita, lebih kuat kecintaan tersebut dibandingkan kecintaan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana bisa dikatakan seorang mukmin yang benar kalau kita belum menjadikan Rasulullah sebagai makhluk yang paling kita cintai dari seluruh makhluknya Allah? Ya, bohong, bullshit kalau orang bilang cinta kepada Allah, jargonnya kembali untuk mencintai Al-Quran dan As-Sunnah, tapi tidak mencintai Rasulullah. Bohong. Wadul, al-waduliyah, begitu. Jadi hadisnya maudhu, cintanya maudhu, palsu, dhaif, lemah, begitu. Kemudian bagaimana bisa dikatakan mencintai Rasul, mencintai sunnah Rasul, kalau ternyata kita tidak mencintai apa yang dicintai Rasul? Karena sahabat tersebut bertanya lagi, ya Rasulullah, bagaimana aku bisa dikatakan mencintai Rasulnya? Idza ahbabta bihubbi
wa abghadta bi bughdhi. Engkau dikatakan mencintai Rasul kalau engkau mencintai apa yang dicintai Rasul dan membenci apa yang dibenci oleh Rasul. Jangan kebalikannya, yang sunnah dibenci malah dianggap bid'ah, apa lagi disebut syirik. Jangan malah syariat dibenci, ngomongnya ma'rifat tapi syariat dibenci, salah ya. Jangan salah kaprah. Kemudian apa yang dicintai Rasulullah? Keluarganya. Anak keturunan Rasul itu sangat dicintai oleh Rasulullah, sehingga beliau berkata ketika memeluk cucunya Sayyidina Hasan wal Husain radhiyallahu anhum, dia adalah seorang sayyid. Begitu kata Rasulullah, menyebutkan kepada cucunya itu, cucuku adalah seorang sayyid, seorang pemimpin. Maka semoga dengan wasilah dia yang bisa mempersatukan dua umat yang bertikai. Jadi Sayyidina Hasan waktu itu dikatakan demikian. Intinya semua cucu Rasul, Rasul sangat mencintai. Dan sampai beliau bilang, syafaati li ummati man ahabbani ahla baiti. Syafaatku bagi umatku akan aku berikan bagi orang yang mencintaiku dengan cara mencintai ahlul baitku. Tapi kalau ada orang yang membenci ahlul baitnya Rasul secara darah, ya, secara darah, bukan perilaku, secara darah, maka Rasul berkata, man abghadani ahla baiti hasyarahullahu yaumal qiyamati yahudiyan. Siapa orang yang membenci keberadaan ahlul baitku, siapa yang membenciku dengan cara membenci mereka, ahlul baitku, keturunanku, keluargaku, maka mereka akan digiring pada hari kiamat menjadi orang-orang Yahudi. Andai zaman sekarang ada ahlul bait yang mungkin akhlaknya belum sempurna mengikuti Rasulullah, maka yang pertama maafkan, kemudian nasihati. Karena wajib bagi kita umat Rasul untuk memaafkan dan menasihati mereka. Ini salah satu bentuk cinta kita, karena mereka pun manusia, digoda oleh nafsu dan syaitan. Manusia sama, yang sama-sama digoda oleh perasaan, oleh nafsunya. Oleh karenanya, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr itu tidak ada batasan bagi siapa kepada siapa. Salinglah menasihati dalam hak, dalam kebenaran, dan saling menasihati dalam kesabaran. Harus begitu. Jadi kalau ada dzurriyyah Rasul, salah satu dzurriyyah Rasul yang belum sempurna berakhlak mulia seperti Rasul, sesungguhnya tidak akan ada orang yang mampu berakhlak sama persis dengan Rasul. Siapa yang menyatakan demikian? Tidak akan ada. Betul tidak? Tidak akan ada orang yang sama persis dengan Rasulullah. Tidak akan ada yang bisa. Karena hanya satu-satunya makhluk Allah yang sempurna itu Rasul sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi wajar kalau istilahnya keturunannya masih ada kekurangan, itu wajar. Karena kita juga manusia sama, punya kekurangan. Kenapa kita harus memaksakan keturunan Rasul harus berakhlak mulia sedangkan kita tidak? Yang benar adalah kita memahami setiap manusia memiliki khilaf dan salah. Dan oleh karenanya kita diwajibkan wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Semua masih punya kans untuk tergelincir, tapi semua juga masih mempunyai kans untuk mendapatkan ampunan Allah. Betul tidak? Apalagi ahlul bait sudah dijanjikan mereka suatu saat pada umur-umur tertentu mereka akan mendapatkan kesempatan bertaubat. Ya. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. Artinya adalah wallahu rasulullah alaihi wa sallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berkehendak untuk membersihkan ahlul bait dengan sebersih-bersihnya, untuk menghilangkan kotoran-kotoran dari jiwanya, yakni kesalahan-kesalahan, dosa-dosa, dengan cara apa? Ampunan Allah. Kapan? Ya ketika si ahlul bait tersebut nanti bertaubat. Nah, dalam konteks ini kita jangan malah iri dengki kepada ahlul bait Rasul, kepada dzurriyyah Rasul, kepada keturunan Rasul. Masa ahlul bait dijamin? Ya kita juga sama, selain ahlul bait juga dijamin. Buktinya mana? Innallaha ghafurur rahim.
Innallaha tawwabar rahimah. Banyak ayatnya. Kalau seorang hamba memohon ampun kepada Allah, maka Allah akan mengampuni, entah itu ahlul bait ataupun umat yang bukan ahlul bait, sama-sama diampuni oleh Allah kalau mereka mau memohon ampun kepada Allah, mereka bertaubat kepada Allah. Jadi intinya sama untuk mendapatkan ampunan, sama-sama akan mendapatkan ampunan, maksudnya begitu ketika bertaubat. Faham? Ya. Ahlul bait. Kemudian selain dzurriyyahnya, Rasul mencintai siapa? Mencintai ulama yang soleh, yang mengamalkan ilmu dan tetap teguh dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Ini salah satu syaratnya. Kemudian al-ulama warathatul anbiya, para ulama adalah pewaris dari para nabi. Kalau kita diwajibkan menghormati nabi, berarti juga kita diwajibkan menghormati para pewarisnya. Kemudian aulia Allah as-siddiqiyun, orang-orang yang benar. Ya ini orang-orang yang benar. Ya ini orang-orang yang mencintai Allah dan mencintai Rasul, dan mencintai sesuatu yang dicintai Rasul dan dibenci oleh Rasul, dibenci oleh mereka. Begitu. Sunnahnya Rasul. Kita harus mencintai sunnah Rasul, jangan malah dianggap bid'ah. Sunnah jadi bid'ah, yang sunnah jadi syirik. Ntar makan kayak gini, bikinnya apa? Namanya apa nih? Makan ongol-ongol jadi syirik nanti. Aduh, nikmat, bergizi, menyehatkan tubuh, syirik nanti. Emang yang menyehatkan tubuh yang begini ya? Ya. Buktinya orang dikasih penyakit, kalau sakit mah sakit, tetap mati ya mati. Benar gak? Diinfus, kasih vitamin, obat, segala macam. Ya urusannya mati ya mati aja tetap. Jadi secara hakikatnya Allah, tapi ada sabab musabab. Begitu kan? Sebab musabab minum fiksal kayak sitesi. Ya, rusak bagian tubuh dalamnya. Tapi ada yang makan beling nggak rusak bagian tubuhnya, nggak apa-apa, minum air keras nggak apa-apa. Jadi hakikatnya adalah Allah. Tapi kan ada sababiyah, betul tidak? Ada sabab musabab, ilmu sabab musababiyah kita pelajari, kita terapkan juga dalam ketauhidan kita. Untuk tawakal kepada Allah, kita pakai tauhidnya. Begitu. Jangan separoh-separoh, nantinya gak karuan. Bahkan di dalam hadis tersebut Rasul menyatakan, yatafawatun nas fil iman ala qadri tafawutihim fi hubbi, wa yatafawatun nas fil kufri ala qadri tafawutihim fi bughdi. Seseorang berbeda-beda tingkatan keimanannya tergantung dari kadar kecintaannya kepada Rasulullah SAW dan apa yang dicintai Rasul. Kalau seseorang sangat mencintai Allah dengan sangat mencintai Rasul dan apa yang dicintai Rasul, maka keimanannya kuat tinggi. Tapi kalau seseorang sudah sombong, benci dengan apa yang dicintai Rasul, benci kepada Rasul dan apa yang dicintai Rasul, maka kadar kekufurannya tergantung dari apa yang dia iktikadkan dari kebencian tersebut. Kufur, awas, hati-hati, bukan biasa. Apa-apa syirik, cium tangan syirik. Ya Allah. Para sahabat itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencium bukan cuma tangannya saja, seluruh tubuh sampai kedua kakinya. Rasulullah, biar kata Rasul orang tua kepada cucunya, beliau ciumi cucunya, tangan cucunya juga diciumi. Cucunya anak kecil diciumi sama Rasulullah. Ya, inilah perilaku kasih sayang sesungguhnya. Ya, mencium pipi, pundak, dada, tangan, kaki, punggung. Salah satu bentuk kasih sayang. Man la yarhamu la yurham. Siapa orang yang tidak memiliki rasa cinta ataupun kasih sayang, dia tidak pantas untuk mendapatkan kasih sayang dari orang lain. Dia tidak akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu.
Oh itu kan Rasul. Ya lantas kita harus ngikutin siapa kalau tidak ngikutin sahabat dan Rasul? Ya wajar kalau Rasul. Ada nggak selain Rasul? Ada. Sahabat dengan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dengan sahabat Zaid bin Thabit yang lebih senior, yang seorang ulama dari kalangan sahabat. Sahabat Abdullah bin Abbas yang junior, beliau sampai merangkul sahabat Zaid bin Thabit, kemudian mencium tangan dan kedua kakinya. Ditanya, kenapa Anda melakukan ini wahai anak paman Rasul? Inilah yang telah diajarkan Rasul kepada kami, agar kami berperilaku seperti ini kepada orang-orang alim di antara kami. Kemudian tiba-tiba sahabat Zaid bin Thabit pun merangkul tangannya, meraih tangan sahabat Abdullah bin Abbas dan menciuminya, serta menciumi pipinya. Sambil beliau berkata, inilah yang diajarkan Rasulullah kepada kami untuk memperlakukan ahlul baitnya Rasul, zuriyahnya Rasul. Artinya sama-sama saling tawadu satu sama lain. Betul tidak? Sama-sama saling tawadu. Ini bentuk kasih sayang, bukan syirik. Ya istilahnya kita nggak cium tangan nggak masalah lah kepada orang. Tapi jangan sampai nggak apa-apa syirik, apa-apa bid'ah. Padahal kita nggak paham. Nanti saya nyium batu ali begini syirik lagi. Begitu. Syirik lagi. Ya. Nanti saya nyium ongol-ongol juga syirik. Alhamdulillah. Begitu. Syirik nanti saya. Hah? Saya ongol-ongol bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah baru ketemu, sudah lama ya tidak ketemu. Begitu. Langsung dimakan bismillahirrahmanirrahim. Nyari selah. Dari tadi melototin mulu ini ongol-ongol. Ajib, alhamdulillah, bismillah. Dan jangan-jangan saya minum juga dengan cara minum gini, syirik lagi karena mencium gelas, ya kan? Saya mencium gelas nih, syirik. Di gelas bekas Syekhuna Jasrul Abdullah. Saya tabarukan, berarti kan mencium, bahkan langsung melumat tempat bibirnya. Udah Dasrul di sini. Ya seperti halnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah memakai piring dan gelas yang sudah pecah, padahal bekas Rasul SAW diisi air, kemudian berdoa untuk tabaruk, minum seperti tadi. Imam Ahmad bin Hanbal menerima jubahnya, pemberian jubah Al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau minta satu baskom air, beliau merendam, kemudian beliau perat, ya, beliau peras itu jubahnya, diminum langsung. Imam Ahmad bin Hanbal, bukan nabi, bukan sahabat, betul tidak? Siapa? Umat. Kan itu mah imam, kamu mah kalau kita nggak bisa ngikutin imam mujtahid, mau ngikutin imam samudra, ya? Jadi jangan ngikutin teroris akidah selalu. Apa-apa teroris akidah, kita ikutin tuh imam mujtahidin. Kita lanjutkan. Ay al-bu'du anhu ta'ala fa innahu 'adzabun 'azimun 'inda ahli Allah ta'ala. Yakni jauh dari Allah Ta'ala karena sungguhnya hal itu merupakan siksaan terbesar di sisi ahli Allah Ta'ala. Jadi kalau orang yang ahli berdekatan dengan Allah, maka akan merasa sebagai siksaan ketika dia itu berjauhan dengan Allah Ta'ala. Sedih luar biasa. Wa kana min du'aihi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rzuqni ladzatan nadhri ila wajhikal karim wa syauqa ila liqaika. Di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah, Allahumma ya Allah, urzuqni, berilah aku rizki, ladzatan nadhri ila wajhikal karim, berupa kelezatan memandang Engkau ya Rabb. Maksud memandang wajah di sini, ila wajhikal karim, bukan berarti kita memandang seperti memandang cermin ataupun foto, bukan. Artinya kita selalu merasakan kedekatan kita dengan Allah. Berikan aku kelezatan untuk selalu merasakan kenikmatan dalam taqarrub, berdekatan dengan Engkau ya Rabb, begitu. Wa syauqa ila liqaika,
dan kerinduan bertemu dengan Engkau ya Rabb. Nah, ini salah satu doanya. Allahumma rzuqni ladzatan nazri ila wajhikal karim wa syauqa ila liqa'ik. Luar biasa, orang yang senantiasa merasakan kedekatan kepada Allah, maka bersyukurlah. Karena orang tersebut akan senantiasa terjaga keimanannya. Akan senantiasa terjaga keimanannya. Karena merasa malu kalau berbuat kesalahan. Kalaupun ada khilaf yang terlanjur, maka akan segera taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi al-babut thalathi wa fihi 55 mau'izatan sab'atun akhbarun wal baqi atharun. Al-maqalatul ula ruya 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sungguhnya beliau bersabda, man asbaha ay dakhala fi waqti shalah, siapa orang yang memasuki waktu pagi wa huwa yashku ilan nasi, ya, dan ia mengadukan kepada orang-orang diqal ma'ashi, akan kesulitan hidupnya, faka'annama yashku rabbahu, maka seakan-akan ia mengadukan Tuhannya kepada makhluk. Masya Allah. Siapa orang yang pada suatu hari, bukan hanya pagi maksudnya, mau kapanpun waktunya, tapi biasanya kan aktivitas bertemunya orang-orang itu mulai diawali dari pagi hari, begitu. Siapa orang yang pada suatu hari ia mengadukan atau mengumbar kesulitan hidupnya kepada orang lain agar mendapatkan iba dari orang lain, maka sesungguhnya ia seolah-olah telah mengadukan Allah kepada makhluknya. Begitu. Pantas tidak kita mengadukan Allah kepada makhluk? Gak pantas. Jadi seolah-olah kita tidak ridho kepada Allah, diadukan kepada makhluk, seolah makhluk itu lebih kuat daripada Allah. Tapi kalau kita mau berdiskusi nggak masalah, ya. Tapi kalau sampai kesulitan hidupnya itu tujuannya ingin mendapatkan iba orang lain, ini maka sungguhnya ia telah mengadukan Allah kepada makhluk. Tapi kalau dia ingin mencari solusi, artinya bagaimana ya saya supaya bisa keluar dari permasalahan ini, saya usaha apa ya, saya harus apa yang harus saya usahakan, begitu. Mencari ilmu lah, mencari ilmunya, maka tidak mengapa. Wasyikayatu la taliqu illa ila Allah fa innaha min jumlatid du'a. Mengadu itu tidak pantas kecuali hanya kepada Allah, karena mengadu termasuk sejumlah doa. Jadi kalau kita ya mengadu kepada manusia atas kesulitan, sama saja kita dengan berdoa atas keinginan sulit dan sulit terus. Amma syikayatu ila nas fa hiya min alamati adamir ridha bi qismatillahi ta'ala lahu. Adapun mengadu kepada orang-orang, mengadu kepada manusia atas kesulitan hidup, maka itu termasuk tanda-tanda tidak ridho dengan pembagian Allah Ta'ala kepadanya. Jadi belum upaya, belum ada usaha, tapi sudah mengadu kepada manusia, mengeluh dan mengeluh. Maka ini tandanya tidak ada ridho. Maka jangan harap Allah pun meridhoi, ya. Bahkan ada suatu keterangan dari Syekh Baus Ahmad Bakri, Mama Sempur, seseorang yang menceritakan ujian hidupnya kepada orang lain dengan keinginan mendapatkan iba dari orang lain, maka Allah akan menimpakan 70 kali lipat keburukan yang sama. Ini diambil juga dari makalah Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Kalau nggak salah masih di dalam kitab Nasuhul Ibad juga sama. Upaya, kita upaya. Kalau mau minta doa kepada orang lain dan minta bagaimana cara, ilmu dan sebagainya, begitu. Kama ruya an Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul bersabda,
Ala u'allimukumul kalimatil lati takallama biha Musa alaihi salam hina jawazal bahra ma'a bani Israel. Faqulna bala ya Rasulullah. Maukah kalian aku ajarkan beberapa kalimat yang telah diucapkan oleh Nabi Musa alaihissalam ketika beliau mengarungi lautan bersama Bani Israel? Para sahabat menjawab, ya tentu ya Rasulullah. Qala Rasulullah berkata kembali, qulu, ucapkanlah oleh kalian, Allahumma ya Allah, lakal hamdu, hanya milik engkaulah segala bentuk pujian. Seluruh pujian itu hanya milik engkau. Hak engkau ya Allah, kami tidak pantas. Wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan hanya kepadamu keluhan diadukan ya Allah, dan engkaulah yang dimintai pertolongan. Tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah yang maha lagi maha agung. Qala al-A'mash, Imam al-A'mash berkata, fama taraktuhunna mundu sami'tuhunna min syaqiqi al-Asadi al-Kufi wa huwa an Abdillah radhiyallahu anhu. Maka aku tidak pernah meninggalkan kalimat doa itu semenjak aku mendengarnya dari saudara kandungku, yaitu Imam al-Asadi al-Kufi, dan beliau menerima dari Sayyidina Abdullah radhiyallahu anhu, yakni Abdullah bin Umar atau Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Qala al-A'mash, atani atin fil manami faqala ya Sulaiman zid fi hadhil kalimati wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kullihi. Syekh Al-A'mash berkata, telah datang kepadaku seseorang di dalam mimpi, lalu orang itu berkata, wahai Sulaiman, tambahkan pada doa tersebut dengan kalimat berikut ini, wa nasta'inuka, dan kami mohon kepada engkau ya Rabb, ala fasadin fina, atas kerusakan yang ada pada diri kami, yang terjadi pada kami, wa nas'aluka salaha amrina kullihi, dan hak kami dan aku memohon kepada engkau ya Rabb atas kebaikan urusan kami seluruhnya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, kita buka sesi tanya jawab. Dipersilahkan mau yang bertanya apa saja. Dipersilahkan.